La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang budiman, kalimat takbir, tahlil dan tahmid tadi senantiasa kita kumandangkan menggema di alam semesta di hari raya. Ya, hari raya Idul Fitri, dan sebentar lagi akan kita gaungkan juga di hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Begitu indah, begitu menyejukkan, tapi juga begitu dahsyat kalimat yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu yang budiman, kurban merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga merupakan bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, seandainya kita akan menghitung-hitung satu demi satu kesehatan, umur kita, harta benda kita, istri kita, suami kita, anak kita, sungguh kita tidak akan bisa. Karena memang Allah sudah menegaskan, wa ta'udhu nikmatallahi la tusuha. Apabila engkau akan menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa. Oleh karena itu, tugas kita bukan disuruh menghitung-hitung. Tugas kita tidak disuruh untuk membalas, tidak disuruh untuk membayar. Tetapi satu yang diminta Allah, syukuri nikmatku, kata Allah. Ya, syukur dengan lisan, ya, syukur dengan hati, lebih-lebih syukur dengan perbuatan. Bapak Ibu yang budiman, sungguh luar biasa karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Maka setelah Allah memberikan itu semua, kemudian Allah memanggil kita dengan firman-Nya, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bapak Ibu yang budiman, kurban juga merupakan bukti syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, kemudian Allah memanggil kita untuk berkorban, kadangkala kita merasa berat. Padahal untuk memberi motor, memberi rumah, memberi kalung, perhiasan, begitu enteng kita merogoh kocek kita. Tetapi ketika kita diperintah untuk berkorban, sungguh sangat berat sekali kita mengeluarkan uang. Kenapa? Ada apa ini? Bapak Ibu yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah memberikan janjinya kepada kita? Allah akan melipat gandakan balasannya. Allah akan memberikan tabungan kepada kita di akhirat kelak. Ada apa dalam hati kita? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya juga kita renungkan firman Allah yang diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Setelah Allah memberikan kenikmatan yang banyak, kemudian Allah menguji kita dengan permasalahan, bencana, kemudian kita diuji juga dengan untuk berkorban. Kalau kita enggan mengurungkan niat kita, menunda-nunda niat korban kita, berarti kita termasuk orang-orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul juga menegaskan, kalau orang itu sudah mampu berkorban, kok diundur-undur, maka jangan sekali-kali mendekat kepada masjidku, kata Rasulullah. Masjid adalah tempat bernaung kita, umat Islam. Masjid adalah tempat ibadah kita, tempat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilarang dekat kepada masjid, terus kita mau kemana? Ke vihara, ke gereja, atau kemana? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teguran Allah dan Rasulnya ini patutlah kita renungi. Oleh karena itu, esensi terpenting dalam berkorban bukan masalah kaya atau miskinnya, tetapi niat dan kemauan kita itu sebetulnya yang terpenting. Karena buktinya banyak orang yang kaya raya, banyak motornya, mewah rumahnya, kurang apa mereka? Tetapi mereka enggan untuk berkorban. Kenapa? Karena tidak ada niat atau kemauan. Tetapi sebaliknya, banyak saudara kita yang
penghidupannya pas-pasan, sederhana, tetapi dia bisa berkorban, menunaikan perintah Allah. Kenapa? Karena ada niat dan kemauan dalam dirinya. Inilah saudaraku, mari di tahun ini kita berikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk saudara kita, berbagi kebahagiaan. Alhamdulillah, saudara kita yang berada dalam lembaga sosial yang komitmen mengelola dana umat akan membantu panjenengan semuanya, Bapak Ibu saudaraku, untuk mewujudkan korban yang terbaik di tahun ini. Saudaraku yang budiman, alhamdulillah desa sudah menyiapkan beberapa ekor domba yang siap untuk dijadikan korban untuk sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Domba yang mungkin harganya tidak seberapa, tetapi ini menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika panjenengan berminat, silahkan datang ke kantor kami di Sangkal Putung Klaten, dan di sana panjenengan akan dibantu oleh saudara-saudara kita. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.